wassalatu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa sekalian para penyimak kajian ilmu syar'i, kita kembali berjumpa dalam kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian ilmu suluk atau juga disebut dengan ilmu akhlak, ilmu tasawuf ya, ataupun ilmu tazkiyatun nafsi, tarbiyatun nafsi. Kita mengkaji kitab Sayyidul Khatir ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana pengaruh dari nasihat ya terhadap diri seseorang. Yang pertama, ada orang yang memang punya azam yang kuat ya untuk melaksanakan nasihat-nasihat itu dengan sungguh-sungguh tanpa menoleh lagi ke belakang. Ya, seperti halnya Hanzalah, ketika orang yang sudah punya tekad yang kuat ini, ketika ada kesalahan dalam dirinya, itu langsung terdeteksi ya, gitu, sehingga mengetahui, menyadari ya akan kesalahannya. Kemudian ada yang kedua, orang yang masih terombang-ambing. Ya, ini seperti tangkai yang diombang-ambingkan oleh angin ya. Ketika ada orang yang mengajak ataupun kondisinya membuat dia dekat kepada ketaatan, dia kemudian taat, tetapi kemudian ketika ada yang mengajak ataupun situasi kondisinya mengarahkan dia kepada keburukan, dia ikut kepada keburukan. Jadi kadang-kadang nasihatnya dia lupakan. Dan kelompok yang ketiga yang lebih parah adalah yang tidak berbekas sama sekali nasihat itu, yaitu seperti batu licin ya, yang kita siram, yang kita tumpahkan air ya kepada batu licin itu, mengalir begitu saja ya, tanpa ada bekas. Nah, kita masuk kepada tema yang berikutnya. Ya, di dalam tahqiq ya, kitab yang saya pegang ini, pentahqiq membuat judul ya Rawabitun Nafsi Bidunya, ikatan-ikatan jiwa terhadap dunia ya, atau saya beri judul sebagai daya tarik ya, daya tarik dunia. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, Jawadhibu tab'i ila dunya kathiratun. Ya, tarikan-tarikan tabiat kepada dunia ya itu banyak. Tsumma hiya min dakhilin. Nah, kemudian tarikan-tarikan ini kalau kita klasifikasikan dari sumbernya ya, yang pertama ada yang memang dari dalam ya, dari dalam diri manusia ada dorongan supaya dia cinta kepada dunia ya, senang kepada keduniaan ya. Wa dzikrul akhirati, ini sebetulnya tsumma hiya min kharij. Jadi setelah tsumma hiya min dahil ya, ada yang dari dalam ya, kemudian harusnya tsumma hiya min kharij ya, kemudian ada yang dari luar, pengaruh dari luar, di luar diri manusia. Wa dzikrul akhirati amrun kharijun anitabni ya, dan ingat akhirat
ingat akhirat itu adalah perkara yang di luar dari tabiat manusia. Ya, jadi ketika orang bersikap zuhud terhadap dunia, ya tidak berlebihan terhadap dunia ini, yaitu dengan banyak mengingat akhirat, ya. Itu adalah pengaruh dari luar yang kita dapatkan dari luar, tidak dari dalam tabiat diri manusia itu sendiri. Ya, jadi melalui tema ini sebenarnya Ibnu Jauzi ingin mengingatkan bahwa besarnya daya tarik dunia di dalam diri manusia. Ya, sehingga dengan mengetahui bahaya dunia, ya, yang kalau kita mengikuti keinginan tabiat yang ada dalam diri kita, artinya hawa nafsu kita, ya, untuk kemudian cinta dunia, itu bisa akan mencelakakan seseorang, akan membahayakan seseorang. Sehingga disinilah kemudian harus adanya kesungguhan, ya, kesungguhan di dalam tidak terperdaya oleh dunia ini. Warubama dhanna, nah, beliau kemudian ingin menghilangkan anggapan yang tidak tepat, ya. Ya, barangkali dhanna man la ilma lahu, ya, orang yang tidak mengetahui, ya, akan beranggapan barangkali, ya, orang yang tidak mengetahui atau yang tidak punya ilmu, ya, dalam masalah ini, ya, dia menganggap anna jawazibal akhirati aqwa, ya, bahwa daya tarik akhirat itu lebih kuat. Ya, dia menyangka bahwa daya tarik akhirat, ya, untuk banyak melakukan perbekalan yang untuk kehidupan akhirat, tidak terperdaya oleh dunia, ya, cinta dunia, menganggap bahwa daya tarik akhirat ini lebih kuat daripada daya tarik dunia. Ya, lima yasma'u minal wa'idi fil Quran. Ya, karena apa yang dia dengar, ya, dari ancaman di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi dengan seringnya di dalam Al-Quran ada ancaman-ancaman untuk takut kepada neraka, ya, untuk kemudian mengingat akhirat agar kita berbekal, ya, diri untuk menyelamatkan di akhirat nanti. Ya, orang menyangka, oh, berarti ini bisa menjadi daya tarik yang kuat pada diri seseorang. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan walaisa kadzalik, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ya, li'anna masalah tab'i fi mailihi ila dunya. Nah, kemudian beliau mengibaratkan bagaimana kuatnya daya tarik dunia ini terhadap seseorang. Ya. Karena, ya, perumpamaan, ya, tabiat, ya, kecondongannya kepada dunia itu kalma'il jari, ya, seperti air yang mengalir, ya, seperti air yang mengalir. Fa innahu yatlubul hubutu, ya, air yang mengalir itu, ya, pasti akan mencari, ya, jalan untuk menurun, jalan yang menurun. Ya, dimana kita tahu yang namanya air itu pasti akan mencari tempat yang lebih rendah, ya, akan menurun, pasti mengalirnya ke tempat yang lebih rendah yang namanya air itu. Ya, apalagi ini air yang kemudian mengalir dengan kuat, ya, sangat deras sekali, ya, sangat kuat sekali dorongannya, ya, dorongan air yang turun itu. Ya, nah, begitulah perumpamaan dunia. Ya, perumpamaan daya tarik dunia itu sangat keras, sangat kuat. Ya, sangat kuat sekali, ya. Ibarat dorongan air yang turun itu, ya, yang terjun, air terjun, ya, kalau kita
apalagi kalau dari ketinggian ya gitu ya. Jadi dorongan air yang begitu kuat ya, itu perumpamaan dorongan dunia yang ada di dalam tabiat diri manusia. Ya. Ya, kemudian beliau mengatakan wa inna ma raf'uhu ila fawqin yahtaju ila takalufi. Ya. Dan mengangkatnya ke atas, ya. Mengangkatnya ke atas artinya kita menolak ya dorongan yang kuat dari dunia itu. Ya, itu membutuhkan kepada kesungguhan. Ya, jadi derasnya ataupun kuatnya daya tarik dunia ini, untuk kita bisa menghindarinya itu dibutuhkan kesungguhan. Bagaikan apa? Bagaikan mengangkat air itu ke atas. Ya, karena air itu mengalir ya turun dari atas ke bawah, lalu kita mau mengembalikan ke atas. Ya, kita bisa membayangkan ya bagaimana beratnya, bagaimana sulitnya ya mengangkat air itu ke atas. Ya, jadi kita menolak ya dorongan-dorongan dunia yang akan bisa mencelakakan kita, ya itu dibutuhkan kesungguhan yang luar biasa. Ya, seperti mengangkat air ke atas itu. Walihada ya ajaba mu'aminu syar'i. Ya, oleh karena itu ya pembela syariat, ya artinya orang yang selalu berdakwah, yang selalu hidupnya untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan syariat, menjalankan syariat, ya mereka akan menjawab tantangan ini, ya kesulitan yang dihadapi ya ketika menghadapi daya tarik dunia ini. Ya, maka apa kata mereka ataupun solusi yang ditawarkan oleh para ulama ataupun para dai ya, para pembela syariat itu ya bitarghib wa tarhib. Ya, yaitu dengan adanya targhib ya memotivasi, mendorong orang untuk menuju kepada surga ya. Wa tarhib ya, dan menanamkan rasa takut terhadap neraka. Ya, nah targhib dan tarhib ini yaqwi jundal akli, akan menguatkan tentara akal. Ya. Nah, jadi melalui targhib dan tarhib ini akan menjadi penguat bagi seseorang untuk mencegah ya besarnya ataupun kuatnya pengaruh dunia itu. Ya, pengaruh tarikan dunia itu. Ya, baik itu ya godaan dunia seperti yang disebutkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ya, ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati ya minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ya dzalika mata'ul hayati dunya. Ya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, jadi akan dijadikan perhiasan, ya telah dijadikan perhiasan bagi manusia ya kecintaan kepada dunia. Ya, di situ disebutkan apa saja kemudian yang menjadi syahwat, hubus syahwat, cinta kepada kesenangan-kesenangan yang di dunia ini yang bisa mencelakakan ketika orang berlebihan. Itu kepada pasangan, ya keturunan, ya harta yang banyak, ya dari emas, perak, ya kemudian kuda pilihan artinya kendaraan, binatang ternak, kemudian juga ladang, ya artinya tumbuh-tumbuhan, makanan dan sebagainya, harta ya secara umum. Ataupun kita bagi tiga ya harta, tahta dan wanita ya seperti yang kita tahu.
Nah, ketika orang kemudian berlebihan ya di dalam hal keduniaan ini, itu bisa mencelakakan orang. Nah, bagaimana menghadapi derasnya godaan dunia ini? Maka di antara caranya adalah kita terus memupuk targhib dan tarhib. Artinya mengingat kehidupan akhirat ya, di mana tempat kembali kita itu hanya dua, yaitu surga dan neraka. Ya, maka maksudnya tempat kembali yang ada di akhirat itu pilihannya hanya dua ya. Nah, maka ditanamkan targhib ya, targhib dorongan untuk kemudian bersemangat untuk bisa masuk ke dalam surga, dan juga tarhib rasa takut terhadap neraka ya, sehingga dia akan menguatkan akal untuk berpikir secara lebih mendalam ya, menggunakan akal itu ya untuk sebagaimana nanti akan dibahas di tema yang berikutnya, memikirkan akibat dari segala sesuatu ya, tidak hanya berpikir untuk saat itu saja, tapi berpikir jauh ke depan ya, dimana ini adalah yang disebut dengan orang yang bijaksana ya. Jadi orang yang bijaksana itu adalah angdorun nasi fil awaqib ya, orang yang paling bisa melihat jauh ke depan, melihat akibat dari segala sesuatu. Dan akibat yang paling jauh adalah memikirkan akhirat, tidak hanya berpikir dunia saja, tapi dia memikirkan bagaimana nanti akibatnya di akhirat. Ya. Nah, maka inilah pentingnya targhib dan tarhib, sehingga kalau kita kemudian membaca Al-Quran, dan memang Al-Quran ini adalah kitab yang sangat luar biasa, yang mujizat ya, diantaranya adalah kemujizatannya di dalam mendidik jiwa manusia ya, untuk mensucikan jiwa manusia ya. Di dalam Al-Quran ini bisa kita lihat banyak sekali targhib dan tarhib ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, dorongan kepada kita agar berharap kepada surga ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di banyak ayat ya tentang bagaimana kenikmatan surga agar kita tergiur ya, untuk bisa mendapatkannya ya, menginginkannya. Seakan-akan gambaran-gambaran itu jelas di pikiran kita ya, seakan-akan tampak di hadapan mata kepala kita ya secara langsung. Itu tujuannya adalah agar tumbuh motivasi yang kuat di dalam diri kita untuk mendapatkannya ya. Dan selalu ketika disebutkan tentang kenikmatan surga ya, ataupun kadang dibalik tarhib terlebih dahulu ya, menanamkan rasa takut kepada neraka ya, lalu setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga, agar dua sifat ini selalu ada di dalam diri kita, yaitu khauf, rasa takut kepada Allah. Tetapi rasa takut saja tidak cukup ya, nanti dikhawatirkan akan timbul sikap pesimis di dalam diri orang ya, ketika hanya timbul rasa takut saja, tetapi kemudian harus dibarengi ya, dilanjutkan dengan roja, dengan berharap kepada surga. Itu sangat banyak sekali di dalam Al-Quran ya, bisa kita nikmati ya secara langsung bagaimana Al-Quran itu bisa mendidik jiwa kita ya masing-masing ya. Misalnya di dalam surat An-Naba ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka ya, inna jahannama kanat mirsada ya lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghasaqa jazaa wifaqa ya, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba ya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, ini adalah ayat yang paling keras ya, agar orang merasa takut terhadap neraka ya. Ketika orang berada di puncak ya rasa takutnya terhadap neraka, maka berikutnya, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ketika sudah timbul rasa takut di dalam diri kita yang kuat, maka segera disusul dengan sikap roja,
ya berharap kepada surga Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin berkata kepada kita, ya kalian takut ya terhadap neraka, tapi kemudian jangan pesimis, ya gitu, masih ada harapan. Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyelamatkannya dari neraka itu dan memberikan surga, ya kenikmatan ya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawaiba atroba ya wa ka'san dihaqa ya la yasmauna fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an isaba. Ya, dan seperti itu ya, semacam itu sangat banyak di dalam Al-Quran, sehingga sebetulnya Al-Quran ini jika kita membacanya itu dengan tentu, dengan penghayatan, dengan tadabbur yang kita lakukan, akan mampu mendidik diri kita. Ya, diantaranya adalah agar kita bisa menolak derasnya daya tarik dunia ini dengan targhib dan tarhib ini. Yakwi jundal akli, yang akan menguatkan tentara akal, sehingga akal itu kemudian menjadi jernih, akal itu kemudian bisa berpikir secara sehat jauh ke depan. Ya, fa amma tab'u fa jawaziduhu katsiratun. Ya, adapun tabiat yang ada di dalam diri manusia, ya karena Allah Subhanahu wa taala sudah di dalam diri manusia memberikan hawa nafsunya, ya itu akan dorongan hawa nafsu itu sangat banyak sekali, sangat beragam, ya sehingga dengan kekuatan akal ya yang dikuatkan oleh targhib dan tarhib tadi itu akan bisa bersikap waspada ya terhadap berbagai dorongan ini, ya. Karena kalau tanpa akal sehat kita difungsikan, ya tidak sedikit orang yang kemudian terjerumus ya ke dalam godaan-godaan dunia ini. Sangat beragam sekali. Ada orang yang kemudian terjerumus di dalam dalam perzinahan ya, dalam wanita ya. Kemudian ada orang yang terjerumus dalam masalah harta, ya di dalam makanan ya, memakan makanan yang haram, minuman yang haram dan sebagainya. Ya, ini semuanya tercakup ke dalam kesenangan duniawi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Dan dia sangat beragam sekali. Ada orang yang tergoda ya di dalam satu macam godaan dunia. Ya, ada orang lain yang kemudian tergodanya berbeda. Ya, berbeda dengan godaan-godaan yang lain. Ya. Ya, katakan misalnya ada orang yang dia tidak tergoda dengan perempuan, dia tidak tergoda. Tapi justru dia tergodanya di dalam masalah harta misalnya. Ya, dan sebaliknya. Ya, jadi ini sangat bervariasi sekali. Jadi ini harus menjadikan kita sangat waspada. Jangan sampai kita merasa sudah terbebas. Ya, dan kita merasa saya tidak tergoda dalam satu bidang, tapi kita juga harus memperhatikan, waspada. Ya, mungkin saja ada bidang lain, ada sisi-sisi lain. Ya, dari godaan dunia ini yang tanpa sadar justru sebetulnya kita terjerumus. Ya, jadi peran akalnya sangat diperlukan untuk bisa menelaah dengan jeli di sisi mana kita tergoda oleh godaan dunia ini. Ya, karena sangat banyak sekali. Ketika bahkan orang yang sudah berbuat baik pun itu tetap saja ada godaannya. Ya, ketika dia beramal soleh, ya banyak beramal soleh, justru di situ setan akan menggoda. Bisa jadi dia ya ketika beramal solehnya itu ya tergoda oleh sikap ria, ya tidak ikhlas, ya gitu dengan amal solehnya, ataupun merasa ujub, bangga dan sebagainya.
itu semuanya akan menjerat ya manusia itu, dan dia perlu menguatkan tentara akal itu untuk mewaspadai itu semua, dan pada akhirnya bisa menahan dirinya ya, membentengi dirinya dari godaan-godaan itu. Beliau mengatakan walaisal ajab ya, walaisal ajabu ya, bukanlah sesuatu yang mengherankan, menakjubkan ya, sesuatu yang hebat ya, an yagliba ya, untuk bisa mengalahkan, artinya bukan suatu hal yang aneh ya kalau hawa nafsu itu bisa mengalahkan orang ya. Jadi kalau orang kemudian tergoda, tergiur oleh terjerumus oleh hawa nafsu ya, karena memang tadi dorongan tabiatnya sangat kuat ya, bagaikan air yang mengalir, yang turun dari ketinggian. Sedangkan kita untuk mencegah, menolak ya, dorongan dunia ini bagaikan mengangkat air ke atas ya, ke atas itu. Sehingga tidak mengherankan ketika orang kemudian banyak yang terjerumus ke dalam godaan-godaan dunia ini. Ya, nah, tetapi kata beliau innamal ajabu ya an yuglab. Tapi yang justru mengherankan, menakjubkan ya, aneh ya adalah ketika orang mampu berhasil untuk bisa menolak godaan hawa nafsu itu. Ya, mencegah tergoda oleh hawa nafsu. Itu yang justru hebat, yang justru kemudian aneh, tidak biasa ya, sehingga ini menjadi orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang khusus yang kemudian bisa menjaga dirinya dari godaan-godaan hawa nafsu ya, dari perangkap-perangkap setan yang sangat sangat rumit, yang menjerat kita ya sehingga ketika kita bisa ya menghindari itu semua, dan itu adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga ya dari godaan hawa nafsu itu ya. Sehingga berarti menunjukkan ini adalah sedikit orang ya yang mampu bisa tergoda oleh hawa nafsu itu ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala ya, qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit ya dari hambaku itu yang bisa bersyukur ya. Tetapi ketika kita pun ya pernah terjerumus ataupun pernah tergoda, tergiur dengan hawa nafsu itu, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada kita, peluang ya bagi diri kita untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat ya sebelum ajal kita datang ya. Maka kita harus terus berusaha ya, dimana yang sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, bahwa ya orang beriman juga berbuat salah ya, berbuat dosa ya, bahkan dosa besar sekalipun bisa jadi orang itu kemudian terjerumus ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ya, membukakan pintu taubat itu untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana dalam ayat ya disebutkan, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah ya, wastaghfaru, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mengampuni selain daripada Allah ya. Setelah itu kemudian bertekad untuk berhenti dari perbuatan dosa itu, merubah diri ya, sebagaimana syarat dari tobat itu ada 3 ya, yaitu berhenti dari perbuatan dosanya, kemudian menyesal ya, ada rasa penyesalan. Ketika orang tidak menyesal terhadap dosanya, ini tidak bertobat ya. Dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi ya. Dan jika ada kaitannya dengan hak-hak manusia yang kita ambil,
maka syarat yang keempat adalah harus mengembalikan hak-hak yang kita ambil itu. Ya, itu adalah syarat taubat. Ya, artinya di dalam tema ini ingin mengingatkan kepada kita semua agar selalu berhati-hati ya terhadap godaan dunia ya yang sangat kuat daya tariknya. Jadi artinya jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele ya. Jangan merasa diri kuat, sebagaimana nanti akan dibahas ya dalam pembahasan berikutnya ya. Jadi jangan menganggap enteng bahwa kita itu kuat bisa menjaga diri, tidak ya. Itu bahkan diantaranya kita harus menghindarkan diri, menjauhi ya tempat-tempat ya maksiat, itu termasuk juga pergaulan ya, teman dekat ya. Jangan sampai kita merasa terlalu pede ya mengatakan saya bisa mendakwahi mereka ya gitu, karena justru bisa jadi kita yang malah terbawa oleh mereka gitu. Jadi jangan menganggap diri ini kemudian terlalu pede untuk mampu ya. Jadi mari kita sadari bahwa betapa kuat ya, betapa besarnya daya tarik dunia ini, sehingga mengharuskan kita ya setiap saat ya waspada ya, selalu. Makanya kenapa kita harus selalu berzikir kepada Allah ya, selalu kemudian diingatkan lagi ya dengan mengikuti kajian seperti ini adalah untuk terus menerus agar kita ingat. Jadi nasihat-nasihat ini ya adalah harus selalu ya disampaikan ya, harus selalu kita ikuti, harus selalu kita dengarkan ya. Dan Al-Quran harus senantiasa kita baca ya, dan pengajaran-pengajaran dan sebagainya, itu semuanya adalah untuk terus menjaga diri kita ya agar tidak tergoda. Karena setan tidak akan pernah berhenti untuk terus menggoda manusia setinggi apapun ilmunya ya. Justru ketika orang sudah mendapatkan atau memiliki ilmu yang tinggi ya, justru setannya juga adalah setan yang lebih tinggi juga ilmu di dalam menggoda orang tersebut ya. Maka kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan ya, ya agar kita selalu kemudian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan bahwa diri kita mampu ya, justru kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita ini lemah ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa ya, seperti dalam surat An-Nisa itu ya, ketika menjelaskan tentang masalah syahwat ya, hawa nafsu yang kemudian ada di dalam diri manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah ya. Oleh karena itu memohonlah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kuas sekalian ya, para penyimak, ini satu tema ya, satu materi kita bahas. Ingin kita jeda dulu ya untuk melaksanakan sholat isya. Insyaallah kita lanjut lagi ya ke tema yang berikutnya ya, yang tidak kalah pentingnya, yang harus menjadi pengingat bagi kita semua ya. Karena inti dari ilmu suluk atau ilmu tasawuf ini adalah mensucikan diri kita ya, adalah usaha kita, sebuah perjalanan untuk kemudian menuju kepada Allah ya, untuk menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.